Oke, kita udah ngetes di jalan raya, udah ngetes jalan tol, agak ngebut dikit, nikung dengan kondisi jalanan bergelombang. Sekarang saatnya kita masuk ke jalanan tanah atau light off-road lah. Kita bakal ngetesnya, nggak yang bagian sini ya, kita bagian yang sininya aja. Kita coba light off-road, tapi gue nggak bakal ngetes sendirian. Kita bakal ngetes dengan pakarnya. Dengan siapa? Tungguin aja, ikutin terus ya. Jangan lupa sebelumnya di like dan subscribe. Kalau ada kata-kata yang salah dan yang kurang, tolong diisi di komen. Ikutin terus. Oke, saatnya sekarang kita tes ke jalur yang agak sedikit lebih terjal, lebih dalam, biar tahu gimana performa suspensinya di mobil standar Ting-Ting Fortuner. Ini yang versi TRD ya, kebetulan yang kita pasang sekarang. Dan 4x2, bukan 4x4. Mantap nih lubangnya nih. Cuman kalau dari yang barusan aja, itu dia bantingannya tuh nggak mantul berkali-kali ya, cuman sekali doang. Ini kita bakal tes yang agak dalam, cuman bukan yang di ujung. Kalau yang di ujung itu nanti yang pakarnya aja, ilmunya belum nyampe nih kebetulan nih. Nah tuh, yang lumayan landai gitu aja enak aja dia ngeliatin ya. Oke, habis ini kita bakal coba turun ke bawah. Jalurnya lumayan agak sedikit dalam, cuman bukan yang di sini, yang sebelah kanan aja. Biar tahu gimana rasanya turunan terjal kayak gini dengan jalanan berlubang. Nah, lihat kan ayunannya, asik banget. Nggak mantul, nggak berkali-kali, cukup sekali doang. Sekarang kita tes melintir dulu deh sekali ya. Dari situ kita bisa lihat kalau suspensi ini benar-benar ngeredam banget. Jadi sekali dia kena bampian, dia langsung nahan, nggak melintir berkali-kali. Oke, habis ini kita kasih coba yang pakarnya aja langsung. Ikutin terus ya. Oke, kita ngetes apa nih dah? Nah, ini kita lewat ada gundukan, kalau orang bilang ada alur-alur air. Nah, ini kalau kita pakai settingan kayak tadi, kita nyobain medium speed itu emang baru berasa enaknya ya. Tapi emang satu kekurangannya kalau misalnya kita dengan settingan kayak sekarang ngelewatin yang kayak gini, tapi di bawahnya pelan-pelan, ini baru berasa agak sedikit stiff. Kalau misalnya kita lebih banyak penggunaannya itu yang benar-benar slow speed, off-roadnya kayak misal overland sama keluarga, kita kan nggak mungkin terlalu kenceng gitu. Betul. Kita emang lebih enak settingannya itu adalah settingan yang boleh dibilang kompresnya lebih dibuka lagi. Kompresnya lebih buka lagi. Nah, cuma gimana cara ngakalinnya? Kita punya mobil yang boleh dibilang suspensinya soft, jadi buat off-roadnya itu slow speed enak. Tapi buat di hariannya ya, di aspalnya itu kita tetap bisa dapat mobil yang nggak terlalu limbung. Nah, itu dia tinggal kita mainin juga di reboundnya. Reboundnya lagi. Reboundnya lebih ditahan lagi ya, lebih pelanin lagi gitu. Nah, kita coba lanjut lagi. Kita balik arah aja ya. Siap. Kalau Dedi sendiri yang ngetes, nggak berani. Nah, ini versi yang kebut nih udah. Oke, kita agak kencangin dikit ya di sini ya. Ini tracknya kurang lebih kayak gini. Ini mas sengaja di set ya, tracknya? Iya, nah di set kayak gini. Lu yang ngeset? Enggak. Ada orang-orangnya? Iya. Ke atas. Lihat langit coy. Nah,
turunnya di sini dong. Anak off-road memang beda. Jangankan trotoar, jalan kayak gini diseberangin. Ini emang alur air gini emang lebih di-set buat slow speed sih. Tapi setidaknya kalau emang kita sengaja mau nyoba buat agak lebih laju lagi ya, kayak sekarang ini juga nggak masalah. Tapi menurut gua lebih enak dengan kondisi laju. Walaupun mungkin kayak di video gitu kita ngeliatnya kayak lebih goncang, gitu ya. Tapi jauh lebih nggak apa ya, bahasanya lebih nggak enak ketimbang pelan gitu loh. Pelan benar di ayun-ayun banget badannya. Benar di perut dia cocok dibanting kanan kiri. Tapi kalau agak kencengan dikit malah ya tetap kelihatannya kayak rusuh banget di dalam. Tapi pedal di badan tuh lebih enak gitu. Udah ketahuan 4x2-nya nggak sanggup di sini. Tinggi banget ini. Iya, terjal banget di sini. Wow, gokil. Itu udah agak high speed dikit baru lebih berasa enaknya. Langsung diem dia, langsung redam dia. Udah kayak gini baru kerasa lebih enak lagi. Tapi kalau misalnya peruntukannya overland, depan belakang masih dibuka lagi sih kompresinya ya. Iya, kompresnya. Tapi kompresnya dulu, reboundnya nanti bisa nyesuaiin belakangan kalau udah ketahuan bobot kalau lagi overland ya kan. Berapa orang yang ikut, barang-barangnya berapa banyak. Ini hitungannya mobilnya kosong nih, ya? Iya, hitungannya kosong, cuma kita berdua, nggak ada barang gitu. Kalau pakai di high speednya medium lah tadi, enak. Tapi kalau kita overland, kapan ketemu kita ngebutnya gitu kan? Kalau misalnya di trek tanah pasti udah banyak santai, low speed, santai. Tapi kalau tadi kan main kayak gitu kayak lagi speed off road gitu, lagi nge-speed. Baru tuh kompres segini kurang lebih berasa pas. Pas lagi nyantai bawahnya. Yang artinya kalau buat overland kita harus setel lagi nih nanti kompresinya. Iya, benar. Nah, nanti tinggal kita nentuin aja sih kayak misalnya begitu bobotnya udah ketahuan berapa, spring rate-nya ini udah pas apa belum. Kadang-kadang ada orang yang mikirnya kalau misalnya bobotnya banyak yang dimasukin, keluarga full berlima, bobot segala macam sampai ke atap ada. Kadang-kadang karena mungkin kayak males gitu ya, dia tuh ngeganti spring rate tuh kayak aduh nggak deh, gue mending kayak kerasin shock aja. Padahal itu nomor satu tuh yang bekerja tuh buat nahan beban kan spring. Dari spring. Jadi ada aja yang springnya tuh masih dibiarin kecil, kurang gede, lembek, tapi shocknya kompresnya tuh benar-benar ditutup banget gitu, dikerasin. Jadi ekstrim banget jadi lebih gampang fatigue-nya dari yang semestinya. Kita pindah ya tempat lain ya. Siap, kita coba pindah ke tempat lain. Oke. Nah, kalau gini kan enak. Kalau misalnya yang ngetesnya profesional, aman. Tapi kalau yang ngetesnya gua, bahaya, bisa jungkir balik nanti. Oke, ikutin terus. Mari kita pindah ke tempat lain. Oke, sekarang kita coba ala anak speed off-road ya, ya? Speed off-road. Kencang. Lumayan ada lurusannya dikit, tapi jalannya tetap geribikan juga sama sih. Jadi ya itu dia, malah lebih enak buat kita tes suspensinya. Oke, kita tes. Enak. Serius dah? Iya. Nah,
Nah, diginiin baru yang paling enak dari tadi. Soalnya settingannya emang settingan lebih buat yang high speed ya gitu. Jadi begitu kita bawanya lebih kita keputin lagi, baru benar-benar kompres segini, rebound segini lebih ketemu gitu. Ambil level sini. Jaraknya nih. Lagi, coba lagi. Boleh. Sumpah enak ya. Enak banget, kodenya kebut banget. Wah. Ada rotom lagi. Nah, mungkin Alma pindah aja kali ya tempatnya. Hah? Nah, profesional tapi enak banget cara bawanya. Sigap. Berbeda dengan pemain biasa. Pemain jalan jangan coba-coba deh main di tanah sembarangan begini. Berasa ya body roll-nya ditahanin sama dia. Iya. Gini enak kok pede. Ini jujur apa bohongan dah? Hah? Apa karena gua nih dah? Enggak dong. Kita kan tahu mana sok yang emang bener kerjanya. Iya enggak? Wah, luar biasa. Ya kalau enggak ngapain gue takut gitu. Gue juga nggak pede pasti kalau sok emang nggak bisa bener dengan nahan. Luar biasa. Tapi yang menahan ya body roll-nya deh. Nahan. Body roll-nya tuh bener yang nggak dibanting gitu, maksudnya apa? Iya. Miring banget gitu ya. Yang paling berasa tuh kalau orang bilang tuh kalau lagi ada gerakan inersia ya, habis dari kita pantatnya ngebuang kiri langsung kita potek ke kanan, itu paling berasa tuh kalau emang yang sok yang benar-benar emang dia istilahnya nahan, body roll-nya bisa dia istilahnya dia jaga. Mana yang emang enggak gitu. Kalau yang enggak pasti benar-benar mobilnya lebih banyak geser ke depannya, bukan masuk ke dalam lagi. Artinya traksi nggak dapat gitu. Ya? Sebenarnya ya traksinya dapat, tapi traksinya dapat karena gaya ngebuang mobilnya itu nggak terlalu besar gitu ke arah keluar depannya. Jadi mobilnya nancep, mau masuk kepalanya nurut buat belok. Paham kan? Pintunya. Oh iya benar juga. Jadi paham ya maksudnya udah JJ itu. Kalau profesional yang bicara itu emang beda memang. Penjelasannya itu detail, jelas, dan gampang dipahamin. Nah sekarang kita lewat alur-alur air nih. Bentar, ini mungkin mau ambil dari luar, bagus sih. Bentar, bisa keluar nggak cuma di kiri? Air. I can't get out of bed, no drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs are bad. I can't get out of bed, no drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs are bad. Oke, kita tes ngebut lagi nih. Mau udah JJ. Coba lagi.
Nah, di situ berasa banget. Oke. Iya ya. Jampingan kecil. Biasanya sini yang jampingan. Aman, Bang. Iya, langsung nancep dia ya, nggak membel dan nggak hilang traksi. Gue sebagai orang all-in baru pertama kali nyobain off-roadnya yang super kencang kayak gini nih. Di jalan kayak gini tapi ya. Kalau di aspal mah. Ini kan 4x2, kalau emang gua nggak dapat handling yang enak kan gua nggak akan pede gitu buat ini. Yang ada melintir terus. Betul. Gampang melintir. Ajib. Pol. Boleh. Sini kita jemputnya mundur ya. Gue ngeliat muka udah sumringah sih, happy juga sih gue ngeliatnya. Sumpah. Tapi emang iya ya, maksudnya kalau lo suspensinya nggak bisa megang gitu ya, gue juga nggak akan berani buat ngebut soalnya kan 4x2, lo gampang itu melintir mobilnya. Dan ini mobil dapat traksi terus ya, maksudnya apa, gripnya dapat terus. Iya. Pas depannya terbang, ada ketemu belokan dia langsung gigit langsung. Iya. Emang beda ya? Beda. Tapi ya kembali lagi seperti yang dibilang mau JJ tadi di awal, ini adalah settingan buat on road. Iya. Nanti settingannya on road. Betul. Nanti kita bisa adjust lagi untuk settingan overlandnya. Benar bisa di adjust lagi. Jadi ya sebenarnya juga buat tips juga mungkin kalau buat teman-teman yang pada suka overland kita syarat dengan off-road bawa bebannya berat. Misalnya sekeluarga kita ada misalnya tenda di atas, bawa segala macam peralatan yang biasa kita bawa camping ya, bawa kulkas segala macam kan kadang-kadang peralatan yang dibawa kan banyak dan berat. Gambreng gitu. Ya. Benar. Kita butuh untuk bisa nyesuaiin juga sebenarnya nggak cuma shocknya tapi spring rate. Ya, jadi kalau springnya itu jangan lupa buat diperhatiin juga. Jangan sampai spring rate-nya terlalu lemes. Yang ada mereka pengen nyoba ngerasin di shocknya, tapi akhirnya malah jadi berantakan. Iya, shocknya yang kerja keras dan bisa cepat ngerusak shocknya juga jadi deh. Iya benar. Jadi itu dia. Udah dapat spring rate yang pas, baru deh kita mainin di settingan dari shocknya. Betul. Shocknya, dari kompres, dari reboundnya. Tapi overall sih ini settingan yang sekarang lebih buat di on road atau kita pakai off road tapi yang kecepatannya agak tinggi. Gitu. Kadang-kadang orang ada yang suka kayak gitu, tapi ada juga kalau yang dia lebih nikmat mainin slow speednya itu kita tinggal nge-adjust lagi aja, kompresnya lebih dibuka lagi. Dan kalau mungkin ada kayak teman-teman yang gimana caranya supaya dia bisa dapat yang pas, enaknya kita coba ini tes perlahan dari kompres sekian, kita mulai buka satu daripada kita dari awal langsung nebak bukaannya 18 nih gitu kan. Dicoba satu-satu biar kita kerasa progresnya. Iya, sampai titik yang dirasa ini udah pas. Ini udah cocok buat gua gitu. Cocok sih. Karena karakter misalkan udah JJ nih cocok udah JJ belum tentu cocok sama yang pakai yang lain. Iya, benar. Karakter. Iya, benar. Bahkan kerasnya suspensi itu aja kan kadang-kadang kan ukurannya beda tuh, buat si A sama si B itu udah beda gitu. Betul. Jadi menurut gue sih shock tuh personalized banget. Jadi kita nggak bisa bilang udah lu paling bener bukaannya segini aja. Belum tentu cocok di dia. Karakter gitu kakinya sih. beda, karakter bawa beloknya beda ya. Iya. Gitu. Jadi ya balik lagi paling enak kita ambil waktu perlahan buat kita adjusting sampai kita nemu yang oke, kalau buat gua bukaan segini udah yang paling enak. Lo beda ya nggak apa-apa gitu. Gua lebih sukanya segini. Karakternya segini. Iya, karakternya segini. Jadi jangan suka kedoktrin sama omongan orang berarti dah ya. Iya, benar. Ya kita mesti bisa kita yang make, kita yang tahu. Lebih smart. Iya. Kita yang make kalau gitu ya. Iya, kita yang ini. Yang penting kita tahu sih cara apa istilahnya, ini cara kerjanya dari kompres sama rebound kita mesti pahamin dulu. Jadi kita tahu
oh ini sebenarnya kompres lo udah pas, tapi reboundnya yang perlu di setel. Kadang-kadang kan ada orang yang dia mungkin reboundnya udah pas, kompresnya yang kurang, tapi dia kira rebound yang kurang pas gitu. Iya. Banyak salah persepsi. Iya. Benar. Sama juga ada yang bilang keras banget nih, padahal bahasa kerasnya dia adalah itu kelembutan, saking lembutnya bottoming, dipentalin lagi atas. Iya, benar. Itu juga sering kejadian di off-road biasanya. Oh, sering juga ada kejadian sering. Pertama dari spring rate-nya terlalu lemas, atau bisa juga kayak misalnya shock nih udah ada bocor nih. Shock udah ada bocor, udah nggak nahan. Kompresinya udah bablas aja udah. Atau ya satu lagi emang shocknya itu settingannya tuh terlalu soft untuk kebutuhan yang dia pakai. Contoh kayak yang tadi kita ngebut harusnya itu keras, dipakainya lembut. Gitu ya. Misalnya kayak gitu. Jadi ya balik lagi, penting sih kita pahamin cara kerjanya, jadi kita buat settingnya jauh lebih enak. Betul. Gitu. Dan lagi pula juga ini shock kan juga nyetingnya gampang banget, kelihatan tinggal geser ban, putar. Enaknya itu gitu. Yang penting kita udah tahu nih, ini yang buat bukanya ke arah mana, tutupnya kemana, arah jalurnya kemana, ngebuka, ngerasin atau ngelembutinnya deh. Iya, bener. So far sih oke sih. Akhirnya bisa ngerasain nih all-ins kayak kemarin yang gue lihat waktu di HXTR. Oh iya benar. Biar sebagai informasi juga nih. Ini all-insnya sama yang dipakai sama di Hilux-nya AXR, cuman pembedanya adalah buat info sama udah juga tuh. Secara bodi luarnya semuanya sama. Pistonnya semuanya sama. Yang pembeda itu adalah dia tuh 3-way. Kalau ini kompresinya bisa jadiin 2-way juga. Bisa high speed sama low speed juga. Tinggal di upgrade doang. Cuman adjusternya doang kita rubah. Oh, ubah adjuster aja ya. Ya, dan dia bedanya cuma di simstack abis itu. Oh, valvingnya ya. Betul. Karena beda, sama satu lagi dia itu total 3-way ya. Ya, total 3-way. Ini 2-way kan. Ini bisa di-upgrade kayak gitu, persis banget kayak gitu bisa. Berarti kalau misalnya pakai shock ini, dia mau ubah jadi yang kompresnya ada 2 pilihan, nggak perlu ganti shock baru ya? Nggak perlu, tinggal di-upgrade selesai. Jadi nggak bikin orang ngeluarin kocek gede-gede lah. Iya benar, bisa di-upgrade ya. Yoi. Bisa di-upgrade. Nih, kalaupun 2-way nih dah misalnya udah di-adjust gitu kan, udah di-adjusting. Ternyata untuk kebutuhan overland masih kurang lembut gitu. Karena emang karakternya firm kan. Itu kita bisa valving. Biaya valving juga murah banget. Bisa di revalve ya. Ada dyno, kita cek di dyno semua datanya data valid, data angka pasti gitu. Bukan feeling. Menarik sih kalau gitu sih. Bisa sesuai deh karakternya mau seberapa, tapi yang penting sih feedback dari driver atau tuner yang ngasih input tuh harus pas sesuai. Bisa jadi pas, sesuai dengan permintaan yang jadinya. Tapi kalau berdasarkan feeling pasti seenggak-enggaknya 20-30% tuh meleset. Iya sih, soalnya kadang-kadang faktor suges kalau kita lagi nyobain mobil kayak gitu-gitu tuh ini banget gitu. Jadi kita benar harus paham banget juga tuh ngerasain, apalagi kalau udah JJ mah tutup mata ngerasain set, udah tahu dia. Gitu. Jadi kurang lebih kayak gitulah kita ngetes hari ini mau udah JJ. Thank you udah terbaik banget pokoknya. Nyobain all-insnya. Padahal nih habis ngetes ini nih. Waduh, GR 2.8. Itu gimana dah? Nikmat sih tenaganya. 4x4. Oke lah 4x4. Pas dicobain di sini 4x2 ternyata nggak nanjak ya. Aduh, nggak kuat ya, terlalu terjal di tingginya. Terlalu terjal tadi untuk 4x2. Oke, siap udah. Sehat-sehat selalu. Siap. Sama-sama. Pokoknya keep contact. Jaya terus. Thank you udah JJ. Thank you Olins. Thank you. Dadah.